Baik anak-anakku, untuk kali ini kita masih membahas floor display, sambungan dari materi kemarin ya. Tahukah kalian anak-anakku bahwa untuk penataan produk secara floor display ada SOP-nya loh. Sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Ada beberapa standar operasi prosedur penataan produk secara floor display. Yang pertama di sini yang perlu diperhatikan adalah tinggi tumpukan produk. Maksudnya, tinggi maksimum dari produk yang dipasang atau yang dipajang, yang didisplay pada floor display adalah tidak lebih dari 100 cm atau 1 meter. Kenapa? Karena posisi floor display itu biasanya di dekat pintu masuk swalayan, maka apabila tinggi tumpukan dari floor display itu lebih dari 1 meter, kemungkinan akan menutupi display produk-produk yang ada di bagian belakang. Sehingga maksimum tinggi produk yang dipajang pada floor display adalah 1 meter. Standar atau dasar dari penataan produk floor display yang kedua adalah produknya sejenis atau suppliernya sama. Jadi produk yang dipajang itu adalah produk-produk sejenis atau produk-produk dari supplier yang sama. Yang ketiga adalah tempatnya strategis. Floor display itu ditempatkan pada posisi yang strategis. Dan penataan floor display itu digunakan tanpa mengganggu arus pelanggan atau arus pengambilan dari produk tersebut. Standar atau dasar yang keempat dalam penataan produk floor display adalah POP atau Point of Purchase. Penataan floor display itu sebaiknya menggunakan POP. POP dibuat semenarik mungkin, bisa berupa tulisan atau gambar, atau bisa juga dengan menggunakan tenaga SPG atau Sales Promotion Girl. Standar atau dasar yang kelima adalah peletakan produk. Produk yang didisplay di floor display itu produknya tidak diletakkan langsung di permukaan lantai, tetapi diberi alas berupa papan atau palet, atau mungkin kardus yang sering kalian lihat di supermarket. Untuk alas itu disesuaikan dengan jenis dan ukuran produk. Kemudian yang keenam adalah luas floor display. Yang sering kita lihat di supermarket atau di swalayan, untuk luas floor display itu sekitar 90 cm kali 90 cm dan biasanya diletakkan di depan atau di dekat pintu masuk dari swalayan. Sekarang kita akan membahas tentang ketentuan jangka waktu penataan stok floor dan floor display. Untuk penataan stok floor dan floor display ini berbeda. Bisa kalian lihat di layar, di situ ada stok floor dan di kolom berikutnya ada floor display. Untuk stok floor, produk yang dipajang itu diamati secara kontinu. Dalam stok floor itu ada istilah 3G, yaitu geser, gusur, dan ganti. Artinya adalah apabila barang yang dipajang dalam stok floor setelah 3 bulan tidak memberikan profit,
maka produk akan digeser dari posisi yang strategis ke posisi yang tidak terlalu strategis, tapi masih dalam tempat yang sama, hanya dipindahkan ke tingkatan yang tidak strategis. Kemudian yang gusur. Gusur dilakukan apabila produk sudah digeser, tetapi volume penjualannya tidak meningkat juga. Maka produk tersebut akan dipindahkan ke gondola yang letaknya tidak terlalu terjangkau oleh konsumen. Yang ketiga adalah ganti. Artinya tahap yang terakhir ini akan dilakukan jika produk benar-benar tidak terjual. Produk ini akan dikeluarkan dari area display dan diganti dengan produk lain. Kemudian untuk floor display itu ketentuannya berbeda. Yang pertama itu disesuaikan dengan tema. Untuk floor display dengan tema, itu durasi displaynya itu disesuaikan dengan tema tersebut. Contohnya, untuk tema Idul Fitri, biasanya display dipasang selama bulan Ramadan atau puasa sampai setelah hari raya dengan ketentuan waktu kurang lebih 30 hari. Begitupun dengan tema hari Natal, tema tahun baru, dan tema back to school. Itu disesuaikan dengan tema tersebut. Kemudian yang kedua, floor display untuk program promo dari supplier dan pengelola toko. Biasanya dalam rangka promo, perusahaan memajang produknya dalam floor display. Jangka waktu pemajangan floor display disesuaikan dengan kebijakan dari perusahaan, yaitu misalkan apakah itu 1 minggu, 15 hari, atau mungkin 1 bulan. Sering kan kita melihat promo produk X dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Oke, anak-anakku, materi tentang stock floor dan floor display sudah kita pelajari bersama ya. Selanjutnya ini ada kuis. Silahkan kalian tuliskan 3 perbedaan antara stock floor dan floor display, yang mana perbedaannya itu kalian lihat dari segi 1, letak penataannya, 2, jenis produknya, 3, batas waktunya.